termasuk misalnya sikap kepada Jokowi. Kalau menurut saya itu dia jadi korban aja tuh. Kesian juga itu. Jadi apapun yang dia lakukan pasti dipersepsi cawi-cawi. Padahal dia ini sudah bukan. Kenapa ini orang masih datang gitu, ya kan? Nah, jadi ini akan terus. Kenapa diperlakukan begitu? Ya karena anaknya jadi wakil dan wakilnya 5 tahun, gitu loh. Nah, jadi ini akan berlangsung sampai 2029, gitu nih. Nah, apapun nanti keputusan dari proses peradilan, tidak akan memuaskan pihak yang dikalahkan. Ya, ijazah ini apa ya? Kalau saya perhatikan sih banyak aspek ya. Satu, kalau pernah saya tangani masalah-masalah terkait pemilu, baik waktu saya di MK maupun di KPP, jadi tukang pecat KPU Bawaslu seluruh Indonesia. Di antara kasus terbanyak yang bisa diambil kesimpulan bahwa paling mudah pembuktiannya, paling mudah dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik, ialah isu ijazah. Nah, jadi kasus ijazah palsu itu banyak sekali, banyak sekali, dan itu baik untuk pilkada maupun pileg, ada aja cara menjatuhkan ijazah karena administrasi ijazah ini masih bermasalah sejak lama, apalagi kalau tingkatnya SD, SMP gitu kan. Nah, maka mulai 2014, sebelumnya kan untuk jadi caleg itu cukup SMP, dinaikkan jadi SMA. Nah, jadi itu yang saya sehingga begitu mendengar ada isu ini, ya ini cara menjatuhkan lawan politik. Kalau kita nggak suka sama orang, cari itu urusan ijazahnya, nah, gitu loh, ya kan? Kadang-kadang memang ada masalah tentang administrasi ijazah itu. Saya rasa ijazah saya juga kalau dipersoalkan bisa kena juga saya ini. Ijazah ibtidaiyah saya itu beda namanya itu dengan sekarang cara nulisnya. Jadi kan spellingnya beda. Ya, spellingnya beda dan kepanjangannya juga cara nulisnya beda. Kalau sekarang As-Siddiqi, kan? A-S-S-H-I-D-D-I-Q-I-E. Gitu. Kalau berubah kan jadi beda. Tapi bukan hanya spelling, ijazah saya itu As-Siddiq, gitu loh. Jadi nggak pakai Q, pakai K, tapi As-Siddiq, gitu. Jadi banyak sekali ditemukan. Jadi cermin dari peradaban administrasi kita masih rendah. Tapi kalau kita lihat soal ijazah ini, justru yang pertama kali menyebutkan palsu itu namanya Bambang Trimulyono. Dia membuat tulisan buku karena dia itu mantan wartawan. Dia wartawan, bukan mantan wartawan waktu itu. Dia membuat buku Jokowi Undercover. Laki-laki yang tidak memiliki ijazah, apa begitulah. Tapi bukan UGM itu masih ijazah SMA. Yang dipermasalahkannya itu SD, SMP, SMA. Nah, tetapi dalam kesimpulan dia itu memang agak ekstrim bahwa Pak Jokowi tidak lulus SMA. Itu kesimpulan dia. Karena itu orang kemudian berimajinasi kalau SMA-nya tidak lulus, maka kan tidak mungkin memiliki ijazah S1. Kemudian itu kan digugat di perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Pusat. Tapi begitu berjalan, Bambang Trinya ditangkap. Sehingga gugatan itu dicabut. Karena semua data adanya di Bambang Tri. Begitu Bambang Tri masih di dalam tahanan, diajukan lagi itu. Bersama aktivis lainnya, ada Rizal Fadila, ada Muslim Arbi, kemudian ada Hatta Taliwang, ada 4 atau 5 orang yang mengajukan kembali. Oh, ada Taufik, jadi Taufik Uiwon. Diputus, tapi putusannya adalah NO, dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, sekarang Pak Taufik
pakar pidana mengajukan lagi. Tapi ada juga kemudian akhirnya teman-teman yang tadinya tidak ke ranah pidana, Egy Sujana CS, akhirnya melaporkan ini ke Bareskrim Mabes Polri tanggal 9 Desember. Tidak diproses, tapi baru diproses setelah Pak Jokowi mengadukan pencemaran nama baik. Jadi kalau misalnya baru diproses, maksudnya dua-duanya diproses. Dua-duanya diproses. Oh, ya baguslah. Dua-duanya diproses. Biar adil. Ya, tetapi proses terhadap pencemaran nama baik ini kelihatan jauh lebih masif, lebih cepat. Karena hari itu melapor, hari itu juga diperiksa. Tapi lucunya adalah tidak jelas siapa yang dilaporkan. Masih teka-teki. Nah, dari 3 fora ini, kalau sebagai statesman, ya kan, negarawan, Prof. Kan sebenarnya kan rakyat ini terlepas soal rivalitas politik misalnya. Rakyat ini kan punya right to know. Hak untuk tahu. Sesuai dengan prinsip good government, clean government. Ini ijazahnya ini memang benar ada atau enggak? Fake atau original? Nah, ada 3 forum sekarang berkembang. Ya. Tetapi bisa jadi 3 forum tersebut tidak sampai kepada pembuktian adanya ijazah itu. Mungkin suggestion Prof seperti apa sebaiknya? Ya, jadi kalau dipelajari ya, karena ini udah meluas masalahnya, jadi bukan lagi soal jadi campur aduk ini, ya kan, politik, hukum, macam-macam. Jadi kalau menurut saya ini kemungkinan besar akan lama, panjang. Oke. Dan kebetulan ini campur aduk dengan kekecewaan kepada terpilihnya Gibran. Oke. Ya kan? Ya. Intinya kepada Jokowi dan keluarga ini jadi kayak musuh bersama gitu loh. Nah, di lain pihak biasanya ya ini sunatullah aja. Yeah. Makin banyak yang memusuhi, makin emosional pula, maka akan muncul segitu banyaknya juga pendukung. Oke. Jadi itu hukum ekonominya, ada supply, ada demand, ada demand, ada gitu. supply. Ini sunatullah. Hukum kesetimbangan Archimedes. Nah, jadi saya perhatikan aksi-reaksi. Emosinya ini makin meluap, baik bagi haters maupun lovers. Nah, makin tidak rasional. Dan kira-kira ini akan berlangsung terus 5 tahun. Oke. Nah, ini ada kaitan juga dengan impeachment. Oke. Ya kan? Nah, campur aduk gitu. Sedangkan impeachment kalau menurut saya bukan soal normatif, tapi realitas politik. Realitasnya nggak mungkin, karena pasti presidennya akan melindungi wakilnya. Alasannya? Kuncinya itu di presiden, karena dialah yang memegang kendali koalisi Kim. Jadi 2/3 DPR, 2/3 di MPR itu ada di tangan koalisi yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang adalah presiden. Yang presiden itu adalah ketika capres dia yang memilih calon wakilnya itu. Nah, sehingga pasti dia melindungi. Nah, maka selama 5 tahun ini akan terus bergulir, gitu loh. Termasuk misalnya sikap kepada Jokowi. Kalau menurut saya itu dia jadi korban aja tuh. Kesian juga itu. Jadi apapun yang dia lakukan pasti dipersepsi cawe-cawe. Padahal dia ini sudah bukan. Kenapa ini orang masih datang gitu, ya kan? Nah, jadi ini akan terus. Kenapa diperlakukan begitu? Ya karena anaknya jadi wakil dan wakilnya 5 tahun, gitu loh. Nah, jadi ini akan berlangsung sampai 2029 gitu nih. Nah, apapun nanti keputusan dari proses peradilan pasti tidak akan memuaskan. Tidak memuaskan pihak yang dikalahkan. Tapi begini, Prof. Sebenarnya kan orang harus
gentleman ya, dengan proses peradilan. Kan pernah mengatakan pengadilan itu adalah tempat terbaik untuk menjawab persoalan. Iya. Nah, yang dituntut dari kalangan mereka yang menuntut soal ijazah ini, sebenarnya ada sebuah forum yang terbuka, yang transparan lah. Kemudian akuntabel, saintifik untuk membuktikan bahwa ada atau tidaknya. Soal misalnya konsekuensi nggak terlalu dipikirkan yang saya lihat observasi. Yalah, makanya sebetulnya yang jadi objektum litis, objek permasalahannya itu ijazahnya ini kan. Ya. Ya kan? Tapi sekarang udah melebar. Misalnya Jokowi karena merasa diperlakukan tidak adil, dia kan mengadu. Ya. Ya kan? Nah, jadi pengaduannya itu pencemaran nama baik. Ya. Ya kan? Nah. Ya, ada lagi kayak siapa namanya Gus Nur. Ya kan? Sama Babang Tri itu. Itu kan pemidanaannya itu kan tidak terkait dengan ijazah. Iya. Tapi terkait dengan menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita di medsos. Ya kan? Mengenai ijazah palsu. Mengenai ijazah yang mempermalukan dan macam-macam lah. Iya. Jadi melebar masalahnya. Pemidanaannya itu bukan kepada substansi. Nah, jadi kalau menurut saya memang begini. Pertama, kita harus mencarikan forum yang netral untuk memutus. Dan memang kalau dicari anunya ya, misalnya ada usul tim independen segala macam, itu tetap aja kan harus memutus masalahnya. Nah, forum pemutus yang paling mungkin bisa dipercaya itu asal dikelola dengan baik ya pengadilan.